Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan ya di pembelajaran selanjutnya, yaitu di pembelajaran 3 dan 4. Nah, di sini sudah tertera ya tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai karakteristik politik negara anggota ASEAN. Nah, kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kedaulatan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, bekerjasama di bidang produksi, hasil pertanian dan perkebunan pernah dibahas bersama di Bali pada tahun 2003. Nah, kita mulai ya untuk mengenal karakteristik politik negara anggota ASEAN yang dimulai dari Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam sendiri merupakan negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei Darussalam berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei Darussalam berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Selanjutnya adalah Kamboja. Nah, Kamboja sendiri merupakan negara yang luas wilayahnya tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai wilayah sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan sebagai lambang di bendera negara Kamboja. Selanjutnya adalah Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga negara yang terdiri atas berbagai suku, agama, budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam, latar belakang etnis dan budayanya. Selanjutnya adalah Laos. Laos sendiri merupakan negara dengan nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Pha Ngon yang menyebut wilayah yang memimpinnya sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Nah, pada tahun 1800-an sekitar sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah di sana pada tahun 1893. Pada tahun 1893 Prancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954 Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecambuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan di komunis Pathet Lao. Selanjutnya adalah Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang pada tahun 1400-an wilayah ini disebut Selat Malaka. Dimulai sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka, namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali semenanjung Malaka di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Hingga Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Selanjutnya adalah Myanmar. Nah, Myanmar sendiri pada tahun 1948 menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlemen. Perdana Menteri
pertama bernama UNU. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan UNU. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan menganut sistem demokrasi parlemen. Selanjutnya adalah Filipina. Nah, Filipina sendiri merupakan negara yang nama Filipina berasal dari Philip kedua atau Raja Spanyol di abad ke-16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika. Setelah Perang Spanyol-Amerika di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahnya sendiri. Namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia Kedua dan serangan dari tentara Jepang. Hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Singapura. Nah, Singapura sendiri merupakan wilayah terkecil di Asia Tenggara. Jumlah penduduknya sangat sedikit, Pak. Namun, Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selanjutnya adalah Thailand. Nah, Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam atau tanah. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan sejak 1932. Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada tahun 2000 sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeolog di Ben Chiang. Selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu, kemudian bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Nah, anak-anak tadi sudah mengenal karakteristik politik dari 10 negara anggota ASEAN ya. Nah, anak-anak kalau misalkan kurang paham boleh diulangi lagi, kemudian boleh di-pause dulu atau dihentikan dulu untuk membaca secara lebih jelasnya. Nah, anak-anak setelah anak-anak sudah membaca dan memahami, anak-anak langsung mengerjakan tugas di layar berikut. Nah, di sini ada 10 pertanyaan yang harus anak-anak jawab ya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.